Perkenalkan, nama saya Lidwinatri Astuti Listianingsih. Saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan bagaimana pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, terutama di bidang pengabdian masyarakat. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus, saya sebagai dosen mengampu mata kuliah keperawatan gawat darurat dan juga sebagai tim dari keperawatan medikal bedah. Oleh karena itu, pengabdian yang masyarakat yang saya lakukan adalah di bidang keperawatan gawat darurat, keperawatan medikal bedah, dan pendidikan kesehatan. Pengabdian masyarakat yang saya lakukan, saya melakukan pelatihan bantuan hidup dasar yaitu CPR and First Aid Training. Ini diberikan kepada petugas keamanan dan masyarakat, dilaksanakan di Mall Pascal 23. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan Lion Clubs, di mana saya memberikan informasi kepada petugas keamanan mengenai kegawat daruratan pada seseorang yang mengalami henti napas dan henti jantung. Di situ kami memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara mengenal bahwa seseorang ini henti napas, bagaimana cara mengenal seseorang ini henti jantung, lalu tindakan apa yang segera dilakukan. Nah, bagaimana cara mengenal ini? Kami mempraktekkan melakukan simulasi kepada petugas kesehatan, petugas keamanan di sana, dan petugas keamanan pun melakukan praktek satu persatu untuk melaksanakan CPR supaya tidak terjadi kesalahan. Pelatihan lainnya adalah saya melaksanakan pelatihan bersama tim yaitu penanganan bencana kebakaran bagi petugas OSIS di SMA Taruna Bakti. Di sini kami memaparkan masalah-masalah kesehatan pada saat terjadi bencana seperti trauma, luka bakar, keracunan gas yang mengakibatkan terjadinya seseorang bisa henti napas atau henti jantung. Di sini juga saya mengenalkan bersama tim mengenalkan bagaimana cara mengidentifikasi seseorang itu tidak ada napas dan tidak ada pergerakan jantung. Apa yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan bantuan hidup dasar. Lalu di sini juga kami mengajarkan bagaimana cara pembidaian terutama bagi kondisi adanya dislokasi, adanya fraktur, tindakan kedaruratan apa saja yang bisa dilakukan oleh kita. Lalu juga di sini juga kami melakukan perawatan luka terbuka. Seperti apa? Bagaimana terjadi perawatan luka supaya mencegah terjadinya infeksi. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi siswa-siswi SMA Taruna Bakti di mana mereka akan mengaplikasikan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah mereka. Selain dari pelaksanaan keterampilan, saya juga mengikuti keterlibatan dalam pelaksanaan pengobatan gratis bagi korban banjir. Di sini saya berperan untuk melakukan pemeriksaan kepada individu atau juga memberikan health education. Health education yang saya lakukan adalah dengan menginformasikan masalah kesehatan pasca bencana banjir itu apa. Jadi di sini saya menginformasikan bagaimana penanganan penyakit kulit, bagaimana penanganan penyakit diare. Selain dari beberapa penanganan itu juga ternyata masyarakat di sana banyak yang menderita artritis dan menderita diabetes mellitus. Di sini juga saya berperan memberikan penyuluhan mengenai artritis dan diabetes mellitus. Lalu setelah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tujuan di sini adalah untuk meningkatkan derajat serta pengetahuan kesehatan bagi masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan tersebut di masa COVID ini, kami juga mengadakan gebiar vaksin yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melaksanakan gebiar vaksin untuk menurunkan terjadinya penyebaran penyakit COVID-19. Di sini juga saya berperan menjadi tim vaksinator di dalam kegiatan gebiar vaksin. Ini adalah beberapa pelaksanaan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, baik di sini saya bekerja sebagai panitia, sebagai pembicara, sebagai ketua dan sebagai anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Selain pengabdian masyarakat yang saya berikan kepada masyarakat, pengabdian
pada masyarakat juga saya memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, di mana di sini saya memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara berkomunikasi terhadap pasien-pasien yang mengalami penyakit paliatif, di mana pasien paliatif adalah menghadapi pasien yang mengalami chronic illness. Pada saat seseorang menghadapi chronic illness, ada tahapan-tahapan untuk menerima penyakitnya, di mana tahapan itu terdiri dari tahapan marah, menolak, depresi. Disitulah bagaimana perawat harus mampu berkomunikasi sehingga nanti pasien akan mampu bekerja sama dengan perawat untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Lalu di sini juga saya sebagai narasumber dalam kegiatan Academic and Culture Exchange Conference, di mana kami menginformasikan, sharingkan bagaimana cara proses pembelajaran yang ada di kampus kami di masa pandemi, bekerja sama dengan Thailand. Selain itu juga saya menjadi pembicara dalam kegiatan pelatihan bantuan hidup dasar yang diadakan oleh kampus kami. Ini diberikan bagi tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit sekitar Bandung. Hal ini juga sejalan dengan penelitian saya, yaitu penelitian mengenai bagaimana kesiapan perawat dalam melakukan atau mengenal pasien henti napas dan henti jantung dalam pelaksanaan resusitasi jantung paru. Dan di sini juga saya menjadi pembicara dalam pelatihan preceptorship. Pelatihan ini diberikan bagi tenaga kesehatan yang akan menjadi seorang CI atau clinic instruction. Di sini saya memberikan materi bagaimana kesiapan dalam proses bimbingan kepada mahasiswa, adanya kesinkronan antara pendidikan perguruan tinggi dengan rumah sakit atau dengan tempat praktek, adanya kesinkronan dalam pencapaian kompetensi dalam setiap mata kuliah. Itulah beberapa laporan mengenai pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.